Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nurlian dengan NIM 2401100002. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Filsafat Bahasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu aliran penting dalam filsafat pengetahuan, yaitu rasionalisme dalam epistemologis. Topik ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan pertanyaan mendasar, yaitu dari mana sebenarnya pengetahuan manusia itu berasal? Apakah dari pengalaman atau dari akal manusia itu sendiri? Nah, rasionalisme hadir dengan jawaban yang tegas. Akal dan rasionalisme adalah sumber utama dalam pengetahuan. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk pada pembahasan. Sebelum kita masuk lebih jauh ke rasionalisme, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu epistemologi. Epistemologi merupakan cabang utama dalam filsafat yang membahas hakikat pengetahuan. Fokus utama epistemologi adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti apa itu pengetahuan, dari mana pengetahuan berasal, bagaimana cara manusia memperoleh pengetahuan yang benar. Dalam sejarah filsafat, muncul berbagai aliran epistemologi yang mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Salah satunya adalah rasionalisme, di mana rasionalisme adalah aliran epistemologi yang menempatkan akal atau rasionalisme sebagai sumber utama pengetahuan. Menurut pandangan rasionalisme, pengetahuan yang sejati tidak bergantung sepenuhnya pada pengalaman indrawi, melainkan bersumber dari kemampuan berpikir manusia. Aliran ini berkembang pesat pada masa modern, terutama pada abad ke-17 dan ke-18. Dan menjadi salah satu fondasi penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat barat. Masuk pada pengertian rasionalisme. Secara etimologis, kata rasionalisme berasal dari bahasa Latin ratio yang berarti akal atau nalar. Dalam konteks epistemologi, rasionalisme dapat didefinisikan sebagai pandangan filsafat yang menyatakan bahwa akal merupakan sumber utama, bahkan paling dapat dipercaya dalam memperoleh pengetahuan. Rasionalisme beranggapan bahwa manusia memiliki kemampuan bawaan untuk mengetahui kebenaran tertentu tanpa harus bergantung pada pengalaman empiris. Dengan kata lain, ada pengetahuan yang bersifat a priori, yaitu pengetahuan yang dapat diketahui sebelum dan tanpa pengalaman. Contoh paling sederhana adalah pengetahuan matematika dan logika, seperti pernyataan 2 tambah 2 sama dengan 4 yang dianggap benar tanpa perlu pembuktian melalui pengalaman indera. Latar belakang munculnya rasionalisme. Nah, rasionalisme muncul sebagai respon terhadap keterbatasan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman indrawi. Para filsuf rasionalis melihat bahwa indera manusia seringkali menipu dan menghasilkan pengetahuan yang tidak pasti. Misalnya, benda yang jauh terlihat kecil atau tongkat yang lurus tampak bongkok ketika dimasukkan ke dalam air. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman indrawi tidak selalu dapat diandalkan. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya matematika dan fisika, mendorong munculnya rasionalisme. Kebenaran matematika bersifat pasti, universal, dan tidak berubah oleh waktu maupun tempat. Para rasionalis meyakini bahwa kepastian semacam ini hanya dapat diperoleh melalui akal, bukan melalui pengalaman yang bersifat relatif dan berubah-ubah. Prinsip-prinsip dasar rasionalisme. Rasionalisme memiliki beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan pemikirannya. Pertama, akal sebagai sumber utama pengetahuan. Rasionalisme meyakini bahwa akal manusia mampu menemukan kebenaran secara mandiri melalui proses berpikir logis dan sistematis. Kedua, adanya ide bawaan. Menurut rasionalisme, manusia sejak lahir telah memiliki ide-ide tertentu dalam pikirannya, seperti konsep tentang Tuhan, kebenaran, kesempurnaan, dan bilangan. Ketiga, pengetahuan a priori lebih utama daripada pengetahuan a posteriori. Pengetahuan a priori bersifat pasti dan universal, sedangkan pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman bersifat tidak pasti dan relatif.
Keempat, kebenaran diperoleh melalui deduksi. Metode deduktif dianggap lebih dapat dipercaya dibandingkan induksi karena deduksi berangkat dari prinsip-prinsip umum yang sudah pasti menuju kesimpulan yang khusus. Adapun tokoh-tokoh rasionalisme dan pemikirannya. 1. René Descartes, tahun 1596 sampai 1650. René Descartes dikenal sebagai tokoh utama rasionalisme modern. Ia berusaha mencari dasar pengetahuan yang benar-benar pasti dengan metode keraguan. Descartes meragukan segala sesuatu yang dapat diragukan, termasuk pengalaman indrawi dan tradisi. Namun, dalam proses meragukan segalanya, Descartes menemukan satu kebenaran yang tidak dapat diragukan, yaitu fakta bahwa ia sedang berpikir. Dan sinilah lahir pernyataan terkenal, Cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Bagi Descartes, akal adalah fondasi utama pengetahuan yang pasti. Kedua, Baruch Spinoza, tahun 1632 sampai 1677. Spinoza mengembangkan rasionalisme dengan pendekatan yang sangat sistematis dan geometris. Dalam karyanya Etika, ia menggunakan metode deduktif seperti dalam matematika. Spinoza meyakini bahwa realitas bersifat rasional dan dapat dipahami sepenuhnya oleh akal manusia. Bagi Spinoza, pengetahuan tertinggi adalah pengetahuan rasional yang bersifat intuitif, yaitu pemahaman langsung terhadap hakikat realitas. Pengetahuan indrawi berada pada tingkat terendah karena mudah menimbulkan kesalahan. Ketiga, Gottfried Wilhelm Leibniz, tahun 1646 sampai 1716. Leibniz memperkuat konsep ide bawaan dengan menyatakan bahwa pikiran manusia seperti benih yang telah mengandung potensi pengetahuan. Pengalaman hanya berfungsi sebagai pemicu untuk mengaktualkan potensi tersebut. Leibniz juga membedakan antara kebenaran rasional dan kebenaran faktual. Kebenaran rasional bersifat mutlak dan dapat diketahui melalui akal, sedangkan kebenaran faktual bergantung pada pengalaman. Selanjutnya, rasionalisme dan pengetahuan a priori. Sebelum kita masuk pembahasan pada rasionalisme dalam pengetahuan a priori, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu pengetahuan a priori. Nah, pengetahuan a priori adalah pengetahuan yang diperoleh melalui akal atau rasio tanpa bergantung pada pengalaman indrawi. Artinya, kebenaran pengetahuan ini dapat diketahui sebelum seseorang melakukan pengamatan atau mengalami sesuatu secara langsung. Dalam epistemologi, terutama dalam aliran rasionalisme, pengetahuan a priori dianggap sebagai pengetahuan yang pasti, universal, dan niscaya, karena tidak dipengaruhi oleh kondisi waktu, tempat, atau pengalaman pribadi. Nah, salah satu kontribusi utama rasionalisme dalam epistemologi adalah penegasan pentingnya pengetahuan a priori. Pengetahuan ini tidak bergantung pada pengalaman dan bersifat universal serta niscaya. Contohnya adalah hukum-hukum logika dan matematika. Rasionalisme berpendapat bahwa tanpa pengetahuan a priori, ilmu pengetahuan tidak akan memiliki dasar yang kuat. Pengalaman hanya memberikan data menta, sementara akal yang mengolah, menyusun, dan memberikan makna pada data tersebut. Demikian pembahasan rasionalisme dalam epistemologis. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam memahami salah satu aliran penting filsafat pengetahuan. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.